akan siap dengan firman-Mu, dan firman-Mu akan menjadi kekuatan kami. Berfirmanlah Roh Kudus, kami siap dengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua yang dengar firman Tuhan dan siap hadir, sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, walaupun saat ini kita beribadah dibatasi oleh ruangan, dibatasi oleh tempat, tetapi firman tidak dapat dibatasi oleh karena Tuhan ada di segala tempat, sebab Dialah Roh adanya, Roh Kudus adalah Roh, dan saat ini akan memberkati saya dan saudara dan ibadah, bahkan juga lewat firman Tuhan yang akan disampaikan. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang saya kasih, saat ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun saya akan menyampaikan satu topik untuk kita sekalian supaya kita fokus kepada firman Tuhan yang saya akan sampaikan. Saya memberi judul berdoa dan bersyafaat. Berdoa dan bersyafaat. Kata berdoa dan bersyafaat sengaja saya pisahkan. Kenapa? Karena kalau berdoa belum tentu bersyafaat. Tetapi kalau bersyafaat sudah pasti berdoa. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Karena ketika berbicara doa menyandung gagasan meminta, memohon, bahkan mengemis, memohon belas kasihan Tuhan. Kita mencari, meminta petunjuk, dan juga memuji, dan juga bersyukur, dan juga dalam doa ada pengagungan. Itu berbicara doa, Bapak Ibu Saudara. Bersyafaat, apa itu bersyafaat? Bersyafaat artinya berdoa semata-mata hanya untuk kepentingan orang lain. Saya ulang. Bersyafaat artinya berdoa semata-mata hanya untuk kepentingan orang lain. Dengan kata lain bahwa dalam doa syafaat kita menyampaikan permohonan khusus untuk pemeliharaan Allah dan berkat bagi orang yang kita doakan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya, mengapa kita harus berdoa? Mengapa kita harus bersyafaat? Hari ini kurang lebih 100 negara yang tertular COVID-19. Virus corona menular, bahkan juga membawa kematian, kebinasaan bagi banyak orang. Tuhan ini dikhawatirkan untuk bangsa Indonesia sendiri, ya, akan ada ribuan yang akan terinfeksi. Belum ditahu kalau terinfeksi apakah bisa bertahan oleh karena kekebalan tubuh yang meningkat, atau oleh karena penyakit bawaan bisa menjadi fatal bagi dirinya. Tetapi saat ini, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam social distancing, saya percaya bahwa Tuhan mengizinkan hal ini untuk membawa kita dalam satu perenungan, untuk membawa kita juga untuk terlibat di dalam satu doa, mengaktifkan diri dalam berdoa. Bukan hanya berdoa karena hanya berbicara tentang kepentingan kita, bahkan juga ucapan syukur kita, pujian kepada Tuhan, tetapi juga dalamnya kita bersyafaat. Kita berdiri bagi bangsa ini, kita berdiri bagi Indonesia, bahkan kita berdiri bagi dunia, kita berdiri bagi daerah kita berdiri bagi wilayah Poso, kita berdiri bagi Tentengan, kita berdiri bagi keluarga kita. Dan saya mau katakan bahwa di dalam apa yang kita hadapi sekarang, marilah kita berdoa, marilah kita bersyafaat. Pertanyaannya, berdoa dan bersyafaat seperti apa yang harus kita lakukan? Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita akan membuka Alkitab pada dua hal yang saya sampaikan, berbicara tentang berdoa dan bersyafaat. Mari kita membuka Alkitab dalam Lukas pasal 23 ayat 46. Lukas pasal 23
ayat 46. Ya, biarpun di rumah bisa membaca Alkitab, buka Alkitab masing-masing, dan baca, nyaringkanlah suara membaca Alkitab. Bacalah dengan suara yang keras. Lukas 23 ayat 46. Firman Tuhan berkata, iman bertumbuh dari pendengaran firman Kristus. Firman Tuhan berkata, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, poin yang pertama, berbicara berdoa dan bersafar, saya akan mulai dengan berdoa. Dalam konteks yang saya persempit lagi dalam poin pertama, yaitu penyerahan total. Berdoa dalam skop yang saya ingin sampaikan artinya penyerahan total. Dan kita belajar dari apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam ketika di atas kayu salib dan ketika dia akan menyerahkan nyawanya, dia berkata, iya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Saya tertarik dengan terjemahan dari NIV version, ya. NIV berkata begini, Father, into your hands I commit my spirit. Dia katakan demikian, Father, into your hands I commit my spirit. Aku menyerahkan. Dan dalam NIV dikatakan I commit, itu bermakna aku menyerahkan lalu sudah. Saya ulang, I commit artinya aku menyerahkan lalu sudah. Tetapi makna ini akan lebih menarik, bahkan menurut saya sangat menarik dalam teks Ibrani yang sebenarnya. Apa yang dimaksudkan dengan kalimat aku menyerahkan? Atau ini merupakan satu doa bagaimana menyerahkan totalitas kepada Tuhan. Tetapi dalam makna yang terdalam dalam teks Ibrani ini mengandung pengertian aku menitipkan atau aku menyerahkan dan nanti aku klaim kembali. Dan ini Bapak Ibu Saudara seperti saudara menyerahkan uang kepada bank untuk disimpan dan suatu hari saudara dapat mendapatkan atau menariknya kembali. Betapa luar biasa. Saya kira ketika berbicara bagaimana kita menyerahkan atau mendepositokan uang kita di bank, tentunya uang itu tidak akan disimpan seterusnya di bank, tetapi uang tersebut akan disimpan katakanlah dalam bentuk deposito, mungkin itu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan 1 tahun. Dan satu waktu ketika jatuh tempo, uang tersebut akan diambil kembali atau ditarik kembali atau akan diperpanjang lagi. Tetapi poinnya bahwa di dalam aku menyerahkan dan satu saat akan mengklaim kembali, ini mempunyai pengertian yang sangat dalam, Bapak Saudara. Dan kalau dikaitkan dengan ketika menyerahkan nyawa atau ketika doa, apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, aku menyerahkan nyawa. Dalam teks Ibrani dikatakan ani afkid. Ani afkid atau I commit artinya aku mendepositokan. Menarik Bapak Ibu Saudara, sebab istilah ini sudah menjadi istilah perbankan di Israel, ya, yang berkata afkid atau menyerahkan, menabung atau mendepositokan. Hari ini COVID-19 yang sudah melanda hampir seluruh dunia, ya, bagian kita hari ini untuk berdoa seperti Tuhan Yesus. Kenapa? Selama ini kita memiliki pengertian bahwa ini hanya salah satu dari 7 kata
Tuhan Yesus di atas kayu salib. Apakah demikian? Secara orang Yahudi tulen, tentunya Tuhan Yesus secara manusia 100% dia belajar tradisi Yahudi sebab dia orang Yahudi, dan dia memahami doa-doa orang Yahudi dalam Mazmur yang sering disairkan dan bentuk doa bagi mereka. Dan sangat menarik bahwa apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, Bapa, ke dalam tangan kuserahkan nyawaku, itu diambil dari Mazmur 31 ayat 6. Dan tentunya seperti saya katakan di awal tadi bahwa Tuhan Yesus ya, dalam keadaan sebagai seorang Yahudi tulen, dia mengambil atau berdoa dengan saya doa Yahudi yang terdapat dalam Mazmur 31 ayat 6. Dikatakan demikian, ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku, ya Tuhan Allah yang setia. Saya ulang, Mazmur 31 ayat 6, ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku, ya Tuhan Allah yang setia. Menarik Bapak Saudara, seperti apa yang saya katakan tadi bahwa ini merupakan penyerahan total, ya, penyerahan total, tetapi mengandung pengertian menyerahkan, ya, dan pada suatu saat akan mengklaim kembali, seperti mengklaim kembali karena itu milik yang hanya dititip, seperti orang yang depositokan. Ketika kita berdoa hari ini bagi pribadi kita, bagi keluarga kita, bahkan bagi bangsa kita nanti dalam doa syafaat, ya, kita menyerahkan nyawa kita, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan nanti kita akan mengklaim kembali, dengan kata lain bahwa kita hanya menitipkan dalam tangan Tuhan, seperti pemazmur berkata, aku menyerahkan atau dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku, ya Tuhan Allah yang setia. Allah kita Allah yang setia. Ketika pemazmur berkata, ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan, ya Tuhan, ya Adonai. Kata TUHN itu dari YHWH, artinya Allah semesta alam pencipta yang telah ada, yang ada dan akan ada dan tidak pernah tidak ada. Dan ditekankan oleh pemazmur, Allah yang setia, betapa dahsyat dan luar biasa. Dan doa ini yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, Bapa, dalam tangan bulan kuserahkan nyawaku. Jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini dalam keadaan kita, dalam social distancing, dalam keadaan kita di rumah masing-masing, marilah kita berdoa kepada Tuhan. Kita komit, kita menyerahkan kepada Tuhan. Aku menyerahkan, I commit, I akhir dalam bahasa Ibrani, artinya kita secara total menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, menyerahkan rumah tangga kita, menyerahkan keluarga kita kepada Tuhan. Apa yang kita serahkan, hidup kita, nyawa kita, dengan satu harapan, dengan satu keyakinan, satu saat kita akan mendapatkan kembali. Betapa luar biasanya kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang kita banggakan dalam hidup ini. Harta kita, materi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yang kita hanya buat, kita hanya komit. Aku menyerahkan Tuhan, nyawakan keluarga kami. Hari ini ancaman COVID-19 begitu menakutkan, begitu menggetarkan hati, begitu menjadi satu roh intimidasi yang sangat menakutkan, sehingga orang tidak bisa kemana-mana. Sebab kita tidak melihat virus ini seperti apa, bersentuhan dengan orang kita merasa takut. Tetapi hari ini kita memang harus berhikmat, kita harus mempunyai satu keyakinan hikmat dari Tuhan, bahwa kita harus memahami karakteristik daripada virus ini. Bukan berarti kita takut, tetapi Tuhan memberikan hikmat kepada kita, karena penyebaran virus secara hukum alam itu pasti akan terjadi. Tetapi kalau kita berhikmat, dan tentunya dalam hikmat Tuhan yang Tuhan berikan, kita menjaga jarak, kita menjaga kebersihan, kita menjaga tubuh kita, istirahat yang cukup, olahraga, makan yang cukup, yang baik, sehingga tubuh kita kuat. Dan dengan demikian, dalam totalitas penyerahan kepada Tuhan, di sana kuasa Tuhan bekerja, di sana kuasa Allah bekerja. Dan sehingga dalam itu pun juga kita ada dalam hadirat Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan dengan satu pemahaman kebenaran ini. Manakala kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita menyerahkan nyawa kita kepada Tuhan dengan satu keyakinan, Tuhan Allah yang setia. Di dalam Tuhan Yesus Kristus tidak akan meninggalkan saya dan saudara.
Karena dia tahu ini merupakan totalitas dengan satu keyakinan iman bahwa satu saat kita akan mendapatkan apa yang kita ketika. Ketika wabah ini berakhir, oleh karena ketaatan kita, oleh karena disiplin kita dalam social distancing, tentunya mata rantai penyebaran virus akan berakhir, dan kita akan melihat bagaimana kuasa Tuhan, bagaimana pemeliharaan Tuhan, bagaimana perlindungan Tuhan kepada kita, dan sehingga kita akan keadaan aman. Dan hidup yang Tuhan berikan kepada kita, tentunya kita akan lakukan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kita akan menjadi orang yang peduli, akan menjadi seorang pendoa yang berdoa bagi pribadi kita, berdoa pula bagi orang lain. Dan itu dalam poin kedua yang saya ingin sampaikan, berbicara tentang bersyafaat. Poin yang kedua, bersyafaat. Kita membaca Alkitab dalam 2 Timotius pasal yang pertama. 2 Timotius pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. 2 Timotius pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Saya akan bacakan. Bapak Ibu saudara yang ada di rumah bisa juga buka kita, sama-sama kita membaca. Saya selalu katakan bahwa iman bertumbuh dari pendengaran firman Kristus. 1 Timotius 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Ayat yang ketiga, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Poin yang kedua, bersyafaat, kita membaca tadi bagaimana Rasul Paulus menasihati Timotius dan jemaat yang dipimpinnya agar terus menaikkan doa syafaat. Tadi di awal saya katakan bahwa berbicara tentang doa syafaat artinya kita berdoa semata-mata hanya untuk kepentingan orang lain. Nah, memang seperti itu, tetapi di dalamnya ada kepentingan kita juga. Dan hari ini saya mengajak jemaat yang dikasih Tuhan untuk kita berdoa, untuk kita bersyafaat untuk kepentingan bangsa kita, untuk kepentingan negeri yang kita cintai, bahkan juga untuk kepentingan dunia. Kita berdoa untuk pemerintah, kita berdoa untuk tenaga medis dan para medis, dan kita berdoa juga untuk para ilmuwan, orang-orang cendekia, orang-orang yang cerdas, yang memiliki pengetahuan. Sebab itu Tuhan yang memberikan kepada mereka hikmat untuk bagaimana bisa ditemukan vaksin dan obat. Kalau memang hari ini vaksinnya sudah ditemukan oleh beberapa negara, katakanlah Israel, Amerika, atau China, ya kita berdoa supaya dalam proses untuk melakukan hal ini sampai final, ya semua berlangsung dengan baik, aman, dan juga dapat dinikmati oleh masyarakat dunia secepatnya, sehingga hal ini tidak menjadi satu pandemi lagi. Dan tentunya di sana ada campur tangan Tuhan. Kita berdoa untuk itu, Bapak Ibu Saudara, sebab berdoa itu memang disyaratkan oleh Alkitab sebagai satu ungkapan iman kita. Kita berdoa bagi pemerintah kita. Kita melihat bagaimana tekanan pemerintah yang pemerintah hadapi hari ini oleh sebagian orang yang mempolitisasi situasi ini dengan memperkeruh dengan hal-hal yang lain, entah itu nyinyir kepada pemerintah, entah dalam bentuk yang lain, ada tujuan-tujuan politis yang terselubung. Dan tentunya sebagai seorang presiden, kita berdoa bagi Bapak Jokowi dalam duka yang dihadapi beberapa waktu yang lalu oleh wafatnya mendiang ibunya, dan biarlah diberikan kekuatan. Kita berdoa bagi beliau, bahkan juga bagi para menteri, kita berdoa bagi mereka. Kita ambil bagian dalam doa syafaat ini. Kita berdoa juga bagi hamba-hamba Tuhan, ya. Bagi gereja Tuhan, kita berdoa bagi gereja Tuhan. Karena bukan hanya berbicara tentang COVID-19, tetapi kita tahu bahwa hari ini di dalam
kecanggihan teknologi dalam komunikasi media sosial, iblis juga menggunakan sarana ini untuk menjebak, untuk menjatuhkan hamba Tuhan, untuk menjatuhkan umat percaya dengan berbagai macam cara. Dan memang iblis tahu bahwa waktunya sudah semakin dekat. Tanda-tanda akhir zaman yang sudah pernah disampaikan oleh Tuhan Yesus itu sementara digenapi, ya, tentang peperangan gempa bumi. Ya, tadi malam ya gempa lagi saya merasakan karena tiba-tiba terbangun karena getaran. Ya, kita dengar dekat dengan daerah kita di wilayah Sigi atau wilayah Lore, ya kurang lebih 5,8 skala Richter. Ya, ini sudah mengganggu sekali, ya sudah sangat menakutkan karena banyak istilah yang beredar di media sosial katakan bahwa Koro itu membuat kita bersatu, tetapi tanpa corona membuat kita berpisah. Ini yang membuat satu istilah bahwa ketika ada gempa ya kita bersatu, ya, tapi dengan adanya wabah virus corona kita dibuat terpisah, ya ada social distancing di sana. Tetapi disinilah merupakan satu tanda bahwa ini akhir zaman, Tuhan akan segera datang, dan tanda-tanda zaman ini sudah jauh diingatkan dan ini pasti akan terjadi. Kita tidak bisa berdoa supaya ini jangan terjadi. Kalau kita berdoa supaya ini jangan terjadi, berarti firman Tuhan atau kegenapan dari apa yang Yesus katakan tanda-tanda zaman itu omong kosong saja. Tetapi kita berdoa seperti kata Tuhan Yesus dalam Lukas 21, ya, wabah sampar akan mewabah, tetapi kita berdoa akan diberikan kekuatan supaya kita dapat bertahan dalam situasi seperti ini. Dan inilah sementara kita lakukan hari ini, ya kita sementara social distancing, kita diberikan hikmat, kita berdoa supaya kita bisa bertahan dan sampai waktu wabah ini akan berakhir. Dan disitulah Tuhan menolong menyertai kita dan kita tetap berdoa. Kembali apa yang saya katakan tadi juga, di sisi yang lain, begitu iblis bekerja untuk menjatuhkan orang percaya, ya kalau saya boleh istilahkan dengan roh najis. Banyak perselingkuhan terjadi, marak di hari ini. Banyak hal-hal yang menjatuhkan, ya, termasuk hari-hari ini, ya, tentang satu istilah yang saya baca di media sosial atau media massa itu seks distorsi, ya, atau video call seks, yang itu banyak menjebak orang. Ya, ini satu kesaksian yang bagi kami, bagi saya pribadi yang terjebak dengan hal ini, ya, apa yang dilakukan melalui video call oleh tampilan dari satu penampilan yang vulgar, ya, yang membuat kita ya terpaku dan kemudian ya tanpa sadar terseret dan mengikuti apa yang dia tampilkan, dan padahal itu direkam. Ketika direkam, ya kemudian dia balik memberitahukan bahwa dia akan menyebarkan kalau kita tidak memberikan sejumlah uang dengan ancaman-ancaman seperti itu. Dan tentunya hal ini saya menyampaikan supaya kita berhati-hati, ya. Ketika hal ini terjadi, kita berhati-hati, kita minta perlindungan Tuhan, dan tentunya Tuhan pasti akan menjaga kita. Dan dalam hal ini saya percaya bahwa iblis bekerja dalam berbagai dimensi kehidupan kita untuk menjatuhkan orang-orang percaya, karena dia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Dan oleh karena itu, mari kita berdoa juga kepada pemimpin-pemimpin gereja. Mereka manusia biasa juga, mengabdikan hidup pelayanan untuk membawa gereja Tuhan semakin dewasa, semakin kuat, semakin teguh, semakin menjadi orang yang luar biasa, yang suci sampai kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan kita sama-sama berdoa. Jemaat yang dikasih Tuhan, doakanlah kami juga hamba Tuhan. Doakanlah kami pemimpin gereja sebagai orang biasa yang juga tidak luput dari hal-hal yang bisa menjatuhkan. Oleh karena itu, dalam bersahabat berdoa juga untuk kami, sehingga kami kuat, kami teguh, kami tidak gampang jatuh dengan segala tipu muslihat iblis dalam bentuk apapun. Dan itulah fungsi daripada doa syafaat. Oleh karena itu, jemaat yang dikasih Tuhan, biarlah dengan firman Tuhan yang saya sampaikan, berdoa dan bersyafaat, kita memahami apa itu berdoa. Dan dalam kondisi seperti ini, bagaimana kita dalam suasana social distancing, kita menyerahkan hidup kita hanya kepada Tuhan.
Tuhanlah yang mempunyai kehidupan kita. Dan kita bersafat untuk rumah tangga kita, untuk keluarga kita, untuk gereja atau untuk pemerintah. Dan disitulah kita akan melihat kuasa Tuhan bekerja luar biasa. Kita akan melihat bahwa ada satu penggenapan rencana Tuhan dalam hal ini yang akan membawa orang seperti kata firman Tuhan tadi dalam 1 Timotius pasal yang ketiga, dikatakan itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Dan saya percaya dengan mematangnya ibadah online hal ini mengglobal, dan tentunya segala mata akan tertuju. Dan juga di sana mungkin ada orang-orang yang kurang percaya atau tidak percaya bisa melihat tentang kebenaran firman Tuhan, dan tentunya oleh kerja Roh Kudus dapat dimenangkan bahkan diselamatkan bagi Kristus. Terpujilah nama Tuhan.